alaihim. Ya. Ada sukacita hari ini? Ada. Haleluya. Ya. Hanya bagian tengah yang semangat. Kiri dan kanan masih asik dengan melihat saya. Sorry. Masih asik dengan melihat HP-nya. Yuk. Sekarang semuanya ya. Ada sukacita hari ini? Ada. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya, juga para peserta dari Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Sosial Kristen Salib Putih. Selamat bergabung di perayaan ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun Salib Putih yang ke-122 tahun. Dari tanggal 14 Mei 1902 hingga pada hari ini 14 Mei 2024. Sungguh sebuah karya Tuhan yang luar biasa untuk Salib Putih. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi. Terima kasih. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita bersama-sama mengikuti, melihat, meresapi dan mengetahui akan sejarah Salib Putih yang akan ditayangkan oleh tim multimedia.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Dan inilah waktu bagi kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah syukur HUT ke-122 Salib Putih. Terpujilah Allah yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Mari kita merasakan cinta kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita memandang pada hikmat dan kebenaran. Terpujilah Roh Kudus, sumber kebenaran yang menuntun kita sepanjang 122 tahun perjalanan Salib Putih. Dengan ucapan syukur, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan KJ 240A. Selamat yang tak kunjung berhenti. Dengan menyatukan hati, marilah kita mengawali ibadah syukur ini dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Ketika kita memilih untuk menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, pilihan itu mengundang sebuah konsekuensi bagi kita untuk melayaninya. Begitupun ketika kita menentukan pilihan untuk melayaninya di Salib Putih, pilihan ini pun mengundang konsekuensi bagi kita untuk setia dalam tugas pelayanan ini. Dan marilah kita meyakini bahwa semua ini telah kita pilih dengan dasar yang kuat, yaitu kasih Yesus yang agung. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Kita pujikan Kidung Jemaat 38 ayat yang pertama dan kedua. Telah kutemukan dasar kuat. Tempat berpaut, jangkarku
kasih setia Tuhan bagi umat dan seluruh ciptaannya adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam kerapuhan kita, Ia berkenan untuk menguatkan dan melengkapi kita dengan hikmat kebenarannya, sehingga hidup kita dapat menemukan jalan menuju rahmat-Nya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugerah Kristian. Kusiapkan hatiku Tuhan, mengiringi persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan yang boleh kami rasakan hari ini. Dalam suasana sukacita kami merayakan ulang tahun Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang ke-122. Sungguh kami merasakan dalam perjalanan kami bersama cinta kasih-Mu menyertai kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami hari ini, kiranya Engkau berkenan berfirman dan menyatakan kehendak-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh dipimpin untuk melanjutkan perjalanan pelayanan kami dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami semua, agar kami dimampukan menerima, memahami, bahkan diberikan keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sebelum lupa saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang ke-122. Kiranya kasih Tuhan yang ditaburkan melalui hambanya Van Emmerik yang sampai hari ini bertumbuh,
ke depan akan semakin lebat dan banyak buahnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama menggumuli firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16 demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang, termasuk kita semua, yang mau mendengar serta memperhatikan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, kamu adalah garam dunia. Itu artinya bahwa kita tidak sedang diproses dibentuk menjadi garam. Kecuali kalau kamu adalah air laut dan sekarang akan dibuat menjadi garam. Tidak. Tetapi dengan jelas dikatakan kamu adalah garam. Itu artinya bahwa kita ini barang yang sudah jadi. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga diri kita yang sudah jadi garam itu, kemudian tetap berkualitas dan memberi manfaat sebagaimana selayaknya garam. Tentang manfaatnya garam kita sudah sering kali menggumulinya. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga agar kita sebagai garam itu tetap berkualitas? Karena tadi disebutkan, garam itu akan dibuang, diinjak, gitu kan? Kalau sudah tidak berkualitas, kalau sudah tidak memberi manfaat. Maka perjuangan kita, tantangan kita adalah bagaimana kita tetap menjadi garam, tetap memberi manfaat, sehingga kita tidak lagi dibuang dan diinjak-injak. Sejak dari pagi tadi yang mengikuti prosesi tabur bunga, kita sudah mendengar cerita sejarah tentang salib putih. Di tayangan video tadi juga kita bisa memperhatikan ada satu bagian yang menarik saya, bahwa pernah dibuat film tentang karya pelayanan Van Emmerik itu. Pertanyaannya, filmnya masih ada nggak ya sekarang ini begitu? Wah, kalau ada itu keren sekali. Bisa kita putar berulang-ulang pada generasi kita dan generasi penerus kita, supaya mereka ngerti dan mendapatkan inspirasi dari film itu. Penting menurut saya. Yang menarik lagi adalah bahwa sejarah tentang salib putih itu ternyata ditulis, bahkan kemudian dibacakan di depan Ratu Belanda. Itu artinya bahwa cerita tentang karya pelayanan Van Emmerik itu
menggema sampai tempat yang jauh, bahkan sampai pada level orang tertinggi sekalipun, yang kalau kita pasti tahu orang di level tertinggi itu pasti menyaring banyak informasi. Orang yang mau berbicara siapa saja itu difilter, apa yang mau dibicarakan juga difilter gitu kan. Kalau kita mau audiensi ajalah dengan wali kota, ini bapak siapa, terus mau membicarakan apa nanti gitu, harus difilter dulu. Nah, ketika kemudian cerita tentang karya pelayanan Van Emmerik ini bisa sampai diperdengarkan di depan Ratu Belanda, itu berarti sesuatu yang sangat bernilai dan berarti. Maka menjadi sedih kalau kemudian kita sendiri tidak tertarik untuk mendengar dan menuturkan cerita itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang terus-menerus diulang, dibicarakan, diputar, disampaikan, setidaknya itu yang bisa menjaga spirit kita untuk terus berfungsi seperti Van Emmerik yang menjadi garam dalam situasi pada waktu itu. Wabah kolera, gunung kelut yang meletus. Saya mencoba menyelami situasi yang ada pada waktu itu dengan pengalaman, mendialogkan dengan pengalaman pribadi saya yang sering harus ngurus persoalan-persoalan bencana. Orang-orang dalam situasi bencana itu hopeless gitu, kehilangan harapan. Apa yang mereka kumpulkan hilang seketika, apa yang mereka bangun hancur seketika, apa yang mereka perjuangkan seolah-olah menjadi sia-sia. Maka kehadiran orang lain yang memberikan perhatian, apalagi bantuan, itu membuat mereka menjadi sesuatu yang bangkit lagi dari kondisi mereka. Maka ketika kita memperhatikan sejarah Van Emmerik dengan karya pelayanannya menampung orang-orang dalam konteks wabah kusta dan juga gunung kelut yang meletus, wow, luar biasa. Dia menjadi garam yang asin. Dia menjadi pelita yang memancar bahkan sampai ke tempat yang jauh. Nah, perjuangan kita meskipun sudah 122 tahun, Tuhan masih menghendaki kita untuk melanjutkan ini, karya pelayanan ini. Bagaimana kita menjaga agar diri kita tetap asin dan pelita kita tetap menyala, sehingga dampak, buah, manfaat itu masih akan terus dirasakan. Seringkali kita hanya mengukur sesuatu dampak itu dari lingkar terdekat saja. Ya, siapa yang menerima dampak karya pelayanan Yayasan Sosial Salib Putih? Oh, penghuni panti. Mungkin sekilas kita hanya begitu, tapi sebenarnya tidak. Dampaknya lebih luas dari itu, karena bisa dan sangat mungkin besar kemungkinannya orang itu menerima manfaat meskipun dia bukan penghuni panti. Orang bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang dilakukan oleh yayasan kita ini. Dan itu adalah manfaat yang kalau kita rupiahkan tak ternilai loh, inspirasi itu. Orang kemudian bisa belajar dan tergerak untuk peduli pada orang lain ketika suatu kali mungkin mereka mengunjungi panti. Orang yang semula mungkin egois atau hanya peduli dengan dirinya sendiri,
ketika suatu saat karena mungkin semula terpaksa mengikuti rombongan atau apa begitu, lalu kemudian bisa menjadi tergerak dan terinspirasi. Itu kalau dinilai rupiahnya berapa? Jadi kalau kita istilahnya apa ya, mengkapitalisasi itu semua, menilai semuanya itu dengan rupiah, manfaat panti ini luar biasa besar. Hasil yang dihasilkan sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karenanya penting bagi kita untuk tetap berkomitmen untuk melanjutkan karya pelayanan Van Emmerik dalam perjalanan kita ke depan. Cinta kasih yang ditaburkan itu yang nilainya tidak bisa diukur dengan rupiah. Karena berapapun bentuk perhatian yang kita berikan kepada para penghuni panti dan seluruh karya pelayanan di Salib Putih, kalau dinilai secara rohani apalagi, orang mampu kemudian mengenali dan merasakan cinta kasih Kristus di dalam hidupnya. Loh, itu kalau mau dinilai rupiahnya berapa itu? Dengan pelayanan panti asuhan, panti Wreda, panti karya, lalu kemudian orang mampu merasakan getaran-getaran cinta kasih Kristus itu, kalau mau dinilai rupiah, rupiahnya berapa? Karena cinta kasih Kristus itu mampu ditangkap, bisa dirasakan dari getaran perilaku hidup sehari-hari. Saya mau berbagi cerita. Cerita ini sudah saya bagikan di 3 tempat dan saya masih ingin terus membagikannya di hari-hari ke depan. Adik saya itu namanya Veda Floren Nightingale. Dia sekarang menjadi istri seorang pendeta di sebuah gereja kecil, GKJ Bawang namanya, di Klasis Pekalongan sana, di Kabupaten Batang. Jemaatnya itu cuma 22 kakak, jumlah jiwanya nggak lebih dari 100. Itu sudah anak-anak dan seterusnya. Setahun lalu dia menikah, Juli tahun lalu dia menikah, lalu kemudian hamil, dan dia mengandung sampai usia 8 bulan kandungannya. Lalu pada Sabtu Sunyi kemarin itu, kandungannya dirasakan ada masalah, dan setelah diperiksa ternyata bayinya mati dalam kandungan. Di suasana Sabtu Sunyi itu, hati kami keluarga besar kacau balau tuh. Dibawalah dia ke rumah sakit Karyadi Semarang dan dikeluarkan bayinya di situ dengan persalinan normal. Tapi dalam pemeriksaan kesehatan itu ditemukan kondisi baru bahwa ginjalnya itu bermasalah. Fungsinya menurut dokter itu tinggal 6%. Dan itu belum pernah dirasakan tanda-tandanya sebelumnya. Dia merasa sehat-sehat saja. Baru diketahui dari hasil labnya bahwa ginjalnya itu hanya tinggal 6% fungsinya, sudah mengkerut, mengecil begitu. Sehingga dia harus cuci darah seminggu 2 kali, mulai dari saat itu. Kami semuanya bingung, keluarga besar ini. Bapak Ibu bingung, kami kakak-kakaknya juga bingung. Bagaimana cara mendampingi dia? Bagaimana cara memberitahu tentang kondisinya? Bagaimana cara menguatkan hatinya? Bagaimana cara menghiburnya? Mengatur strategi sampai menunda ketemu dulu. Piye iki? Saya ojo saiki ketemu nih. Sampai pada suatu ketika dia bilang, "Mas, pengen banget ketemu Gek Reneo." Ya,
menguatkan hati, menyiapkan kata-kata dan kalimat supaya nanti pas ngomong nggak nangis. Jadi meskipun kemaki begini, saya ini kalau sudah urusan begitu tuh nggak bisa nahan tangis. Nah, sampai di sana saya belum berkata apapun, adik saya bilang begini, "Mas, ginjalku bermasalah. Aku mulai sekarang harus cuci darah seminggu 2 kali." Kalau dia mengatakan, "Tuhan itu baik, Mas." Dalam kondisinya yang baru saja kehilangan anak yang ditunggu-tunggu dan dia shock dengan kondisi kesehatannya, dia bilang, "Tuhan itu baik." Nangislah saya di situ sejadi-jadinya. Lalu dia melanjutkan kata-katanya begini, "Tuhan itu baik karena Dia menempatkan orang-orang baik di sekitar saya. Aku punya bapak ibu yang baik. Aku punya kakak-kakak yang baik. Sekarang aku punya suami yang baik. Dan lebih dari semuanya itu, Tuhan menempatkan aku di tengah-tengah gereja kecil yang kasih-Nya besar." Dia ulangi lagi, gereja kecil yang kasih-Nya besar. Dia lulusan teologi. Dia punya pengalaman praktek-praktek pelayanan di banyak tempat. Dia ketemu dengan gereja-gereja besar. Dan dia mengatakan, ada banyak gereja besar yang kasih-Nya tidak sebesar gerejanya. Tapi Tuhan baik menempatkan saya di gereja kecil yang kasih-Nya besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan begini. Dia merasakan cinta kasih Tuhan bukan dari kondisinya, tetapi dari orang-orang di sekitarnya yang ditempatkan Tuhan. Membuat dia merasakan, mampu menangkap, mampu merasakan cinta kasih Tuhan. Siapa yang pintar matematika? Siapa yang pintar keuangan? Coba minta tolong itu diukur, dihitung berapa nilai rupiahnya. Kalkulator kita nggak akan cukup untuk menghitungnya. Saya mau mengajak kita bersama merenungkan dan berpikir bahwa sekecil apapun yayasan sosial Kristen Salib Putih yang ada sekarang, penerima manfaatnya langsung mungkin tidak sebesar ketika Van Emmerik dulu memulai. Saya membaca dalam sejarahnya 3.000 orang mengungsi di sini. Sekecil apapun itu, ketika benih cinta kasih itu ditabur, dia akan bertumbuh menjadi besar. Yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Sesedikit apapun garam, kalau itu kita rasakan tetap asin. Mau sejimpit, mau sesendok, mau sewadah plastik, tetap aja asin ketika sampai di lidah kita. Sekecil apapun nyala cahaya lilin di tengah-tengah ruangan yang besar gelap, tetap dia cahayanya menerangi banyak. Dan begitulah mestinya kita menghayati panggilan pelayanan kita sekarang. Jangan kehilangan harapan dengan kondisi kita yang kecil mungkin. Jangan patah semangat ketika mungkin keuangan kita tidak sebanyak yang lain. Tetapi percayalah bahwa sedikit apapun garam dia akan tetap asin. Sesedikit apapun cahaya kalau dia menyala tetap menerangi. Jangan mengukur segala sesuatunya hanya dari angka.
Karena seringkali kita menjadi malu dan tidak mampu menghitung dengan angka. Bagaimana cinta kasih harus dinilai dengan uang dan angka. Bagaimana getaran kasih Tuhan dirasakan oleh orang, satu pribadi sekalipun, tidak akan ternilai dengan uang. Yang hanya bisa dilakukan adalah mengucap syukur. Dan oleh karenanya, mari kita bersyukur sekarang. Bergembira juga di dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan. Anak-anak zaman now punya istilah baru, menyala. Gitu ya. Salib putih harus menyala. Sekarang dan seterusnya. Amin. Saat teduh buat kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merenungkan bersama-sama firman-Mu. Mampukan kami wujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami menjaga nyala spirit cinta kasih-Mu yang dinyatakan oleh Van Emmerik. Biarlah kami boleh terus menjaga nyalanya sampai akhir hayat kami. Biarlah kami juga boleh menjaga rasa asin dalam diri kami yang adalah garam dunia yang Tuhan tempatkan di salib putih. Agar cinta kasih-Mu terus bisa ditularkan. Setiap orang yang ada di salib putih, berkunjung di salib putih, melayani di salib putih, bisa merasakan getaran cinta kasih-Mu setiap waktu. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Firman itu seperti benih yang ditabur. Dia akan mati jika tidak tumbuh di dalam hati kita. Oleh karenanya, mari kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus agar firman yang telah ditabur akan bertumbuh di dalam hati kita, bahkan berbuah di dalam kehidupan nyata. Marilah kita tanggapi firman Tuhan pada hari ini dengan mendengarkan persembahan pujian dari Panti Wereda Salib Putih Asrama Merbabu. Kepada Panti Wereda Asrama Merbabu, kami persilakan. Ya, Panti Wereda Asrama Merbabu akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah di Dalam Hidupku.
hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus hidup dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sebagai ucapan syukur atas berkat dan kasih Tuhan di dalam kita menjalani hidup sebagai keluarga besar Salib Putih, kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian persembahan dari PKJ 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadah?
sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adi Setio Kristianto. Kita bersama berdoa. Mengingat dan menghayati kembali sejarah perjalanan pelayanan di Salib Putih, hari ini kami duduk di tempat ini, menghayati cinta kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami hingga 122 tahun. Maka saat ini kami beribadah syukur kepada-Mu, menghayati bersama kehidupan kami sebagai garam dan terang dunia, meneruskan cita-cita, meneruskan pelayanan yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Maka saat ini kami bertekad hati untuk meneruskan pelayanan itu dalam kehidupan kami sebagai bagian dari Salib Putih, tetap menyala di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami yang boleh Tuhan jalinkan dalam kehidupan kami selama ini. Terima kasih untuk rasa saling menerima, terima kasih untuk rasa saling menghormati, terima kasih untuk kerjasama yang boleh kami terus lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga di bumi Salib Putih ini Tuhan, kami juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui saudara-saudara kami. Mengucap syukur Tuhan tempatkan kami di bumi Salib Putih ini. Mengucap syukur kami boleh berkarya di sini. Mengucap syukur kami boleh menikmati kehidupan kami di sini. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami di Salib Putih ini. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi di Salib Putih. Terima kasih untuk setiap sukacita, kebahagiaan yang kami rasakan. Terima kasih pula untuk setiap kesedihan, duka cita yang juga boleh kami nikmati bersama di sini. Semuanya menjadikan hidup kami semakin menyala. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tanah Salib Putih. Kami berdoa untuk bumi Salib Putih. Mari Bapa, Engkau juga hadir selalu dalam kehidupan kebersamaan kami. Dan melalui bumi Salib Putih ini biarlah nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi bersama, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan membuka jalan,
sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, dan kami juga merasakan sukacita kedamaian di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan Yayasan Sosial Salib Putih, kami menyerahkan juga untuk instansi-instansi yang lain, PT-PT yang ada. Demikian juga menyerahkan Gereja Salib Putih ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan selalu berikan kemudahan-kemudahan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang menjadi harapan, impian, cita-cita kami boleh terwujud dan nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini ada di tempat ini. Tuhan semakin mencurahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga bukan sekedar kami beribadah, bukan sekedar kami merayakan ulang tahun yang ke-122, tetapi kami boleh benar-benar menikmati dan merasakan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dengan demikian kami juga semakin yakin bahwa di hari-hari yang akan datang Tuhan juga semakin memberkati kami semua dan bumi Salib Putih. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk saudara kami yang mungkin sedang sakit. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, sehingga di lain kesempatan kami boleh bersama dengan saudara kami dalam keadaan yang sudah sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin tidak bisa hadir karena tugas yang harus dilaksanakan. Tuhan juga berkati sehingga saudara kami boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik pula. Hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami telah menyerahkan persembahan kepadamu. Kami yakin Tuhan tidak melihat dari besar atau kecilnya persembahan yang kami haturkan, tetapi Tuhan melihat dari kerelaan hati kami yang menghaturkan persembahan ini. Sucikan dan berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan saja melalui bumi Salib Putih. Berdoa untuk setiap tangan yang mengelola persembahan ini, berikan kejujuran, berikan kebijaksanaan, sehingga benar-benar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar. Demikian juga kami yang akan menggunakan persembahan ini sebagai sarana untuk pelayanan kami. Tuhan juga berikan kebijaksanaan kepada kami sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ini syafaat kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk pada pengutusan dan berkat. Untuk Bapak Pendeta Anugerah Kristian kami persilakan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dari kenyamanan di tempat ini menuju ketidaknyamanan di luar sana, marilah kita mewartakan kebenaran dan cinta kasih bagi dunia. Kami ingin melayani sesama, baik manusia dan ciptaan lainnya. Baik dan tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya. Kami ingin selalu hidup dalam kebenaran dan teguh dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan Allah kita, kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Amin. Pujian penutup dari GKJ 425 berkumandang suara dari seberang.
kembali. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena ibadah peringatan ulang tahun Salib Putih yang ke-122 boleh berjalan dengan baik dan lancar atas karena penyertaan dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku serta semua hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan pujian bersama dari Panti Berda dan Panti Karya Yayasan Sosial Kristen Salib Putih. Dan kepada saudara-saudaraku dari Panti Berda dan Panti Karya dipersilakan dan kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang akan bersaksi akan kemuliaan nama Tuhan. Satu aja. Pak Sentot. mau ikut Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harap. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan.
kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku dari Panti Werda dan Panti Karya Salib Putih. Di bawah pimpinan konduktor kita Bapak Pramono Adi. Matur nuwun Pak Adi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berulang tahun tidak hanya yayasan, tetapi semua yang berada di bumi tercinta Salib Putih ini. Ada PT Rumekso, ada PT Rumekar, ada GKJ Salib Putih, ada Masyarakat Salib Putih, ada Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, ada Balai Latihan Kerja Komunitas Salib Putih. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan doa dan harapan yang indah untuk Salib Putih. Dan yang pertama akan disampaikan perwakilan dari PT Rumekso dan PT Rumekar yang akan disampaikan oleh Bapak Dodit Purwo. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat siang. Terima kasih kalau siang hari ini saya berdiri di sini mewakili PT Rumekso Mekaring Sabdo dan PT Rumekso Mekaring Karyo, merasa berbahagia dan syukur sebagai bagian dari entitas yang ada di bumi Salib Putih ini. Begitu besar hal-hal yang boleh kami rasakan ketika kami bersama dengan Bapak Ibu sekalian di kawasan Salib Putih ini. Tentu perjalanan Salib Putih begitu indahnya, tetapi sekaligus juga begitu beratnya. Beberapa hal tentu dialami dengan baik, tetapi sekali lagi karena Tuhan tidak meninggalkan kita dan kebersamaan kita, kerjasama kita selalu ada dan terus menerus ada, sehingga kita terus menerus bisa berdampak dan berbuah. Oleh karena itu pada ulang tahun yang ke-122 ini tentu PT Rumekso Mekaring Sabdo dan PT Rumekso Mekaring Karyo mengucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama sebagai buah pelayanan, apa yang kita lakukan bersama sebagai misi pelayanan memberi dampak yang baik, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selamat ulang tahun Salib Putih, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih Pak Dodit. Dan selanjutnya ucapan ulang tahun serta doa dan harapan yang baik akan disampaikan dari perwakilan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih kepada Bapak Tri Susilo Budi. Kami persilahkan. Salam. Yang terhormat Bapak Pendeta dan majelis serta Ibu Bapak dan anak-anak dari Pantai Asuhan Salib Putih, kita siang ini, hari ini wajib bersyukur karena kita telah menapak ke tahun yang 122. Tentu saja kalau kita melihat sejarah untuk berdirinya Salib Putih saja
saat itu sulit. Tadi dibacakan Pak Erwin di makam, minta bantuan ke pemerintah Belanda sebelum berdiri Sale Putih untuk bisa ngopeni masyarakat yang menjadi korban meletusnya Gunung Kelut maupun masyarakat yang menderita saat itu. Itu saja dulu dari pemerintah Belanda tidak memberikan, sehingga muncul Roh Kudus memimpin Pak Adolf untuk punya inisiatif menggalang rekan-rekannya yang mempunyai hati yang sama untuk membentuk dan melayani masyarakat yang saat itu sedang menderita. Jadi dari awal memang sudah sulit. Nah, kemudian baru setelah berjalan ini banyak diakui oleh masyarakat sekitar maupun di negara Belanda sana kegiatan yang ada di Sale Putih ini. Jadi ini merupakan suatu berkat bagi kita, dan dari kita bisa melihat dari sejarah itu seberapa perjuangan yang harus kita laksanakan. Kita yang sampai saat ini merasakan berkatnya, jangan melupakan itu. Dan masing-masing mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menyebarkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia, dan itu tidak boleh tidak asin dan tidak boleh padam. Ini menjadi semangat kita bersama untuk tetap melanjutkan tugas-tugas yang ada di sini, baik itu yayasan, baik itu PT yang ada di sini, PT Rumekso dan PT Rumekar, serta GKJ Sale Putih ini untuk tetap menjadi terang dunia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Selesai. Doa dan harapan yang baik ketiga akan disampaikan perwakilan dari warga RW 8 Sale Putih kepada Ibu Safitri Hanif, dipersilahkan. Pak RW, monggo Pak RW. Mewakili warga RW 8 Sale Putih. Shalom. Sugeng siang Bapak Ibu, adik-adik, juga simbah-simbah. Sebenarnya kemarin yang mewakili dari warga sudah ditunjuk. Tapi ya memang saya adalah wakil dari warga juga. Tidak perlu berpanjang lebar. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sale Putih yang ke-122, dan doa harapannya adalah tetaplah menjadi lembaga yang luar biasa walaupun sudah berusia ratusan tahun, dan terus berpelayanan di dalam Tuhan, serta satu hal lagi, tetap menjadi yang terbaik untuk warga sekitar, juga
orang-orang yang ada di dalam salib putih. Dan satu hal lagi, tetaplah menjadi keajaiban-keajaiban bagi kita semua. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk salib putih. Dan doa serta harapan yang baik bagi salib putih akan diakhiri oleh perwakilan dari GKJ Salib Putih kepada Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho. Dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah lapar belum? Sudah? Kalau sudah berarti saya tidak berlama-lama. Pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua, kita semua yang di tempat ini bisa bersama-sama merayakan HUT Salib Putih yang ke-122 tahun. Ternyata sudah tua Bapak Ibu. Dan kita semua juga yang berada di lembaga yang berdiri di kawasan ini, ada PT, ada yayasan, ada gereja, kita semua memiliki Bapak yang sama, Van Emmerik, yang menjadi cikal bakal kita semua. Jadi ini adalah HUT kita semua, begitu Bapak Ibu. Walaupun mungkin berdirinya juga di waktu yang berbeda-beda. Gereja juga tidak berdiri di tahun 1902, tetapi jauh setelah itu, tapi kita tidak bisa meninggalkan nama Van Emmerik yang menjadi cikal bakal itu semua. Tanpa beliau mungkin juga kita tidak ada di sini dan tidak ada seperti ini. Harapannya tentu semakin tua itu semakin baik. Kalau tadi di belakang saya ngobrol dengan Pak Pendeta Aan, itu beliau senang dengan rumah kayu joglo limasan, itu kan biasanya dibangun pakai kayu Bapak Ibu. Kalau kayu itu kan semakin tua semakin kokoh bakoh gitu. Nah, kalau tadi Pak Pendetaan mengatakan ya berarti kita semakin tua juga semakin menyala abangku gitu. Jadi salib putih harus semakin menyala, semakin bergetar tadi, biar kehadirannya juga terus semakin dirasakan oleh setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Selamat ulang tahun untuk kita semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daniel. Salib putih tetap cetar, salib putih tetap menyala, dan salib putih tetap merupakan mujizat untuk kita semua. Anak-anak panti asuhan akan memujikan sebuah lagu sebagai ungkapan sukacita dengan Kucinta Keluarga Tuhan dan Nyender Ning Gusti Yesus. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita dari panti asuhan.
Elis Clever. Hatiku pilu melihat mereka. Tangisan penderitaannya mendesak-desak relung jiwaku ini, menggetarkan seluruh aliran darahku. Aku ingin memeluk mereka sebisa tangan ini mendekap. Aku ingin menaruh tubuhku ini sebisa pundakku menjadi sandaran mereka. Dan aku ingin membawa mereka menemukan hidup kembali sebisa kaki ini melangkah. Aku merindukan senyuman mereka, merindukan semangat hidup yang hilang terpendam, merindukan setiap mimpi untuk diwujudkan, merindukan setiap doa dan ucapan syukur atas cinta sang kahlik yang boleh mereka rasakan. Untuk itu, aku hadir wahai anak-anakku. Untuk itu, aku mencurahkan semua hidupku untukmu. Kuberikan darah dan jiwaku ini untuk senyumanmu. Kupersembahkan tanah air tercinta ini untukmu, untuk salib putihmu. Adolf Theodor Jacobus van Emmerik. Mataku pedih menahan air mata duka ini. Bibirku keluh tanpa bisa kuutarakan rasa sakit hati ini. Telingaku serasa berdengung mendengar jerit dan tangisan mereka. Dan hati serta jiwaku meronta ketika mereka meminta belas kasihku. Aku juga ingin memeluk mereka sebisa tanganku ini mendekap. Aku juga ingin menaruh tubuhku ini sebisa pundakku menjadi sandaran bagi mereka. Dan aku juga ingin membawa mereka menemukan hidup kembali sebisa kaki ini melangkah. Aku merindukan senyum mereka, merindukan semangat hidup yang hilang terpendam, merindukan setiap mimpi untuk diwujudkan, merindukan setiap doa dan ucapan syukur atas cinta sang Khalik yang boleh mereka rasakan. Untuk itu aku teguh berdiri menjadi pelindung bagimu wahai insan ciptaannya. Untuk itu aku kuatkan kakiku untuk menopang penderitaanmu. Kuberikan tubuh, pikir dan jiwaku untuk senyumanmu. Dan kupersembahkan tanah air tercinta ini untukmu, untuk salib putihmu. Terjalin mesra sekali.
Bapak Ibu, kita ada di penghujung acara. Kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Kita semua berdiri. Monggo kita semua berdiri. Ya. Angkat tangannya ke atas semuanya. Ya. Menandakan bahwa Tuhan memberikan tubuh yang sempurna untuk kita. Gunakan untuk tepuk tangan ya. Pasti. Anak-anak nyanyi ya. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Stop sebentar. Ada 3 trio yang mau bernyanyi. 4. Monggo Pak. Deretan Bapak Lukas, Pak Danang, Pak Adi Grace, Pak Daniel. Monggo silakan ke depan. Iya Pak. Mari silakan. Iya, kalau bukan kuartet ini, para pembesar. Monggo para pembesar silakan Pak. Yuk, Pak durasi Pak. Monggo. Ya. Hari ini kita dimeriahkan oleh 4 orang yang pernah mengikuti acara Indonesian Idol, khusus menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Kemudian panjang umurnya dan sehat badannya. Oke? Pak Daniel. Pak Daniel di atas. Panjang umurnya. Panjang umurnya, umurnya serta mulia sekarang dia. Panjang umurnya serta mulia lagi. Kuat badannya, kuat imannya di dalam tumpengnya ada deh. Potong tumpeng ada ya. Oh, mana tumpengnya? Sekarang juga. Ya, baik Bapak Ibu, ternyata yang menyanyi hanya Bapak Pendeta Lukas, yang 3 tidak bernyanyi. Mungkin mau menyanyi sendiri, silahkan. Bapak bertiga mau menyanyikan lagu sendiri yang belum pernah diciptakan. Bojoku galak. Oh begitu. Ini tumben Pak Adi nggak bernyanyi ya. Oh, gerak dan lagu. Baik, sebagai hadiah ulang tahun untuk Salib Putih, maka keempat bapak-bapak yang besar di depan ini akan menyanyikan satu buah lagu yang bisa dinyanyikan oleh semuanya. Dan setelah itu Pak Pramono Adi bersiap untuk berdoa berkat dan penutup. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk bapak-bapak yang ada di depan. Backing vokal siap ya? Enggak, gini aja Bu. Yang hadir nyanyi, kami yang gerak aja. Lagunya dipilihkan Pak, silakan. Lagunya Mas Thomas. Oh iya. Friend. Baik. Terima kasih untuk hadiahnya bagi Salib Putih ya Pak. Yuk kita nyanyikan lagu. King Kong badannya besar. Betul nih Pak? Oke, atas permintaan Pak Pendeta Christian ya. Maju. Kasih jarak. Yuk semua tepuk tangan. Hadiah ulang tahun untuk Salib Putih. King Kong badannya besar, tapi aneh
kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ayo semuanya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Sekali lagi, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Semua, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Monggo Pak Pramono Adi, silakan. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita kemudian akan berfoto bersama. Monggo tim multimedia bersiap. Pak Pendeta mohon izin ya. Baik, Bapak Ibu dari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus tadi sudah dinyanyikan kita akan potong tumpeng, tapi ternyata tumpengnya sudah diudari, sudah disiapkan di depan. Jadi nanti ini waktu yang kita tunggu-tunggu pasti di saat terakhir karena kita akan makan. Ya. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap puja, puji, dan syukur atas berkat nikmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh bersyukur Bapa, penyertaan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka hari ulang tahun Salib Putih yang ke-122 tahun. Kami yakin dan kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pudar dan kasih-Mu akan ada sepanjang masa untuk Salib Putih ini, sehingga Salib Putih akan semakin bercahaya di dalam kehidupan, di dalam pelayanan sepanjang masa. Untuk itu Bapak berkati Salib Putih, sehingga Salib Putih ini dapat menjadikan saluran berkat bagi setiap saudara kami yang lainnya, dan juga dapat menjadikan garam dan terang bagi dunia. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, tiba waktunya kami akan mengakhiri acara pada siang hari ini, dan kami akan menikmati berkat yang sudah disediakan. Biarlah Bapa berkat ini dapat menjadikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, dan kami hanya bisa berserah diri di hadapan Tuhan. Walaupun kami akan mengakhiri acara pada hari ini, namun persaudaraan kami, acara-acara kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada, kami boleh tetap melayani dimanapun kami berada. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, sebab Tuhan Juru Selamat kami yang sejati. Tuhan, inilah doa kami, inilah pedoman kami, dan inilah ucapan syukur kami. Semua ini Hamba panjatkan di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semua katakan amin. Bapak-bapak diperkenankan untuk kembali duduk, dan terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini. Kita akan langsung menuju ke halaman depan gereja untuk menikmati hidangan sederhana yang sudah disiapkan. Tapi maaf saya lupa bahwa kita mau foto bersama. Kalau mau foto di depan gereja karena sudah ada konsumsi, sehingga kita fotonya di dalam gereja. Monggo silakan kita semuanya ke depan. Yuk bapak-bapak, monggo kasuun jengkar saking papan pelenggan untuk foto bersama, dan juga teman-teman dari Emerik, dari Rumekso, Rumekar, Bapak Ibu organ yayasan, Pak Arif beserta tim, monggo. Teman-teman dari staf yayasan, semua panti werda, panti karya, panti asuhan, PLK, kita foto bareng yuk. Monggo Pak. Yuk Bapak Ibu yang lain, kita jadi satu di
di sini foto bareng. Mas multimedia bisa tolong diatur posisinya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang serta yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, monggo, sudah? Tim multimedia sudah siap? Teman-teman YSP yang lain? Setelah itu bersama-sama dengan semua dari panti-panti. Langsung saja yuk, menghemat waktu. Monggo, dari gereja juga perwakilan, dari ibu-ibu warga RW 8